Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam kegiatan pembelajaran rutin UTBK. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabarnya malam ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan siap buat belajar bareng. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah ikut dari pertemuan sebelumnya, dan selamat bergabung juga buat teman-teman yang baru pertama kali ikut gitu. Sebelum kita masuk ke agenda utama, mari kita buka kegiatan pembelajaran malam ini dengan tilawah Al-Quran, agar ilmu yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kepada saudara Helmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya jelas atau mohon maaf, apa suara saya terdengar jelas? Suaranya kecil sih sebenarnya, tapi oke lah, sok lanjut aja. Siap, terima kasih. Saya akan tilawah surat Al-Alaq. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan patulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan jalan yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Shadaqallahul Mohon maaf kita sedikit berisik karena lagi. Oke, terima kasih kepada saudara Helmi atas tilawahnya. Semoga apa yang dibacakan menjadi pembuka keberkahan untuk kita semua. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke agenda utama, yaitu sesi pematerian dan sedikit mengenai hal-hal tentang UTBK gitu, selain pematerian. Namun sebelum itu saya izinkan saya memperkenalkan pemateri yang akan membersamai kita pada malam hari ini. Pemateri kita adalah Teh Devi Elviani. Beliau merupakan mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah malam ini Teh Devi akan membimbing kita dalam memahami materi sekaligus bedah mengenai UTBK yang akan datang. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Teh Devi kami persilahkan untuk menyampaikan materi dan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Cek, suaraku terdengar jelas? Jelas-jelas. Oke, sip. Terima kasih kepada Kang Wildan ya. Oke, izin perkenalkan teman-teman. Perkenalkan nama aku Devi Liviani.
insya Allah nanti 1 jam setengah ya ke depan gitu. Kita akan bahas terkait informasi seputar UTBK dan beasiswa apa aja nih yang udah dibuka sekarang gitu ya. Terus nanti ketika ada sisa waktu nih kan nggak mungkin ya 1 jam setengah kita bahasnya informasi semua gitu ya. Nah, nanti akan ada sesi ini pematerian PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Nah, paling itu sama teteh di spill dikit-dikit aja sih, terus ada latihan soal gitu. Nah, oke ya, tanpa berlama-lama kita mulai aja. Karena tadi udah dibuka juga dengan tilawah, di sini aku buka dengan Bismillah aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bentar. Di sini ada yang baru gabung ya? Yang kemarin ikut ini pematerian terakhir siapa? Ikut semua kah? Ikut. Oke, Husna ikut. Kalau Siti ikut sama Najwa? Ikut. Oke, alhamdulillah. Nah, kemarin kan apa namanya teh? Si link YouTube-nya teh belum dikirim ya di grup gitu. Nah, insya Allah besok sekalian sama yang sekarang gitu ya. Karena qadarullah kemarin teh panitianya lagi ada acara gitu ya, ada urusan gitu. Jadi paling sekalian 2 gitu dikirimkannya. Oke, temen-temen. Sebelum sekarang kan informasi-informasi dulu ya. Nah, aku mau tanya dulu nih ke kalian, apakah kalian udah mengikuti atau tahu nih terkait info-info UTBK itu dilaksanakannya kapan, terus gimana alurnya, itu ada yang udah tahu belum ya? Belum. Oh belum. Oke. Kalau di sekolahnya tuh udah dikasih tahu sama BK-nya belum ya? Kan biasanya ada guru-guru BK tuh yang emang tugasnya itu kan menggait dan mengarahkan gitu ya anak-anak kelas 12 yang emang mau meneruskan studinya gitu. Nah, ada nggak informasi kayak sekarang tuh lagi ngisi PDSS nih, terus sekarang tuh harus ngisi akun ininya, akun apa SNBP ya kan, yang ikut SNBP itu harus udah ngisi akunnya ya gitu. Nah, itu udah ada belum ya? Kalau aku gapir teh. Oh iya ya. Oke, GP year. Kalau Siti gimana Siti? Gapir juga teh. Oke, karena di sini sama-sama GP year ya, kita coba saling tukar informasi gitu ya terkait gimana sih untuk tahun 2026 ini, karena emang qadarullah beda gitu ya sama aturannya sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi ada beberapa informasi-informasi yang terbaru gitu. Apalagi beasiswa nih, beasiswa apa aja sih yang udah dibuka untuk sekarang gitu ya. Aku izin share screen dulu. Ada nggak tampilannya? Ada. Ada. Oke, ini tampilan masih Google ya. Nah, ini kayaknya udah aku spill di awal gitu ya. Awal pertemuan Ikro Society Batch 2 ini gitu. Nah, tapi gak apa-apa aku spill kembali gitu ya terkait jadwal-jadwalnya nih. Mungkin ada yang lupa atau terlewat gitu. Apalagi yang gap year gitu ya. Nggak ada informasi dari guru-gurunya. Nah, di sini kalau yang gap year itu kan yang penting kita itu udah punya akun PDSS di sekolah ya. Waktu kelas 12 itu pasti udah di apa namanya udah diisi gitu sama sekolah. Terus udah ada track recordnya juga nih dari sekolah itu seperti apa. Nah, kita itu kalau yang UTBK ini nggak apa ya, nggak saling berpengaruh dengan si sekolah kayak SNBP itu kan itu mah sangkut pautnya sama sekolah gitu ya.
Nah, kalau UTBK sendiri ini kita yang daftar dan kita yang ngisi di akunnya SNPMB-nya gitu. Sama nanti pembayarannya pun sendiri gitu. Nah, tapi teman-teman ada yang pernah dapat KIP enggak di SMA-nya? Belum pernah teh. Oke, kalau siapa yang pernah? Maaf, aku nggak kelihatan nih. Oh, belum ya? Ada yang pernah? Belum. Belum, oke. Nah, di sini sebenarnya akun KIP itu aktifnya itu pas kelas 12 gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti kalian udah punya akunnya dan nanti tuh registrasi, apalagi emang apa ya keluarganya itu memenuhi kriteria untuk KIP gitu ya, itu bisa diajukan gitu. Nanti itu ada langkah-langkahnya nanti di khusus gitu ya di KIP gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bisa apa ya, membantu kalian sebelum daftar di UTBK ini. Jadi nanti UTBK-nya teh pembayarannya teh gratis karena kalian mendaftar KIP gitu. Jadi nanti alurnya, oke aku izin suara cewek bisa nggak ya di sini? Mhm. Oh, pennya nggak ada ininya. Bisa kayak deh nggak ada. Sorry. Nah, jadi alurnya kalau yang apa KIP gitu ya, kalian tuh registrasi dulu akunnya di akun KIP kuliah. Nah, baru udah registrasi masukin semua data dan udah terkonfirmasi nih di ini di Sdukcapil apa sih namanya tuh? Kalau eh aduh aku lupa namanya. Kan nanti itu akan ada ACC di kabupatennya ya bahwa kalian itu udah kriteria emang dapat KIP-nya gitu. Surat apa ya? Pokoknya diajuin dulu ke desa, surat keterangan tidak mampu baru dari desa tuh ke kabupaten gitu. Nah, itu nanti dapat baru deh kalian terdata jadi KIP kuliah gitu, pendaftar KIP kuliah. Nah, setelah daftar KIP kuliah, baru deh kalian daftar UTBK SNBT ini. Nah, ini pendaftarannya ternyata untuk UTBK ini 2026 ya. Itu tuh lama ya teman-teman, masih di Maret berarti pas saum ya. Iya 25. Atau udah lebaran ya ini? Bentar aku tahu kalender. Ada yang tahu nggak Maret tanggal 25 udah? Udah Idul Fitri ya? Udah. Iya benar. Nah, jadi eh apa ya? Kalian bisa mempersiapkan gitu ya sebelum pendaftaran itu kayak eh jurusannya apa gitu, terus nanti ke PTN mana dan cara kalian milih jurusannya pun harus tahu. Prioritas pilihan pertama itu kan harus yang akreditasinya lebih bagus gitu. Terus yang kedua itu ya selain akreditasinya kampusnya favorit gitu. Nah, itu harus dilihat juga gitu nanti untuk pemilihannya karena ngaruh banget teman-teman. Aku sedikit cerita ya. Waktu pendaftaran ini SNBP 2022 ini ya. Dulu aku ngiranya ketika kita milih cuma satu gitu ya, itu tuh ya udah gitu. Kita akan kemungkinan lolos dan peluangnya teh besar gitu untuk keterima. Dan qadarullahnya strategi yang aku terapkan itu salah gitu ya. Karena gini logikanya, kalian udah punya dua pilihan opsi kayak jurusan nih. Kalian masuk misalkan pertama pilihan pendidikan matematika UPI atau kedua itu pendidikan fisika misalnya itu ya UPI. Nah, itu kalau dua-duanya keisi itu sebenarnya bagus ya. Karena kalau pertama kalian itu nggak keterima di pilihan pertama, itu masih bisa diseleksi di pilihan kedua gitu. Nah, kalau misalkan kalian cuma satu aja gitu ya di pilihan satu aja, ya otomatis kalau misalnya nggak keterima, ya nggak akan keterima, nggak akan lolos gitu SNBP-nya. Nah, dulu aku gitu. Jadi kayak ternyata bukan hanya kita itu eligible aja dulu tuh gitu ya, tapi ada track record sekolahnya, terus kita punya prestasi apa kalau jalur rapot itu. Jadi banyak faktornya. Nah,
Terus aku nggak nyerah tuh. Waktu 2022 tuh aku coba UTBK gitu. Tapi alhamdulillah pas pengumuman apa namanya SNBP itu kan dulu mah apa ya namanya teh SNPTN ya. Nah itu aku udah belajar juga UTBK-nya dari tahun 2021, 2020 malah. Jadi udah kayak mempelajari soal-soalnya seperti apa gitu. Nah, terus daftar deh, udah daftar, kayak aku nggak berharap banyak tuh, kayak daftar juga UMPTKIN, kalian tahu mungkin ya, yang jalur tesnya UIN gitu. Kayak UIN Bandung, UIN apa, Syekh Nurjati Cirebon, nah yang lainnya. Itu aku pakai jalur itu juga, jadi 2 tuh ikut tesnya. Nah, jadi saran aku gitu, kalian selain ikut UTBK ini juga ikut lagi tes-tes yang lainnya, yang mana takutnya gitu ya, kemungkinan buruk aja ini mah kita punya plan B-nya. Kalau misalkan di UTBK ini kita nggak keterima gitu ya, ini mah nauzubillahnya gitu, kita udah punya pegangan gitu, karena jadwalnya itu, apa ya, bersamaan gitu ya. Beda sebulan atau setengah bulan ya kalau sama UMPTKIN, cuma duluan SNBT, tapi pendaftarannya sama di rentang April juga sampai April gitu. Nah, jadi punya opsi kedua kalau saran dari aku, gitu. Terus faktor pilihan jurusan itu gini, kalian jangan salah nempatin, pertama itu tadi ya, harus yang akreditasinya lebih tinggi, yang kedua itu jangan lebih tinggi itu di bawah, karena dulu aku salah nempatin pendidikan fisika dulu pertama, keduanya matematika. Nah, kalau misalkan fisika nggak menerima aku dulu, berarti otomatis di matematika nggak akan keterima karena apa ya grade-nya aja gitu ya, passing grade dari matematika itu lebih tinggi dari fisika gitu. Nah, kalau di fisika yang lebih rendah aja nggak keterima, mana mungkin masuk ke yang lebih rendah gitu. Paham nggak sampai sini? Itu untuk pemilihan jurusannya. Itu. Nah, oke. Ntar aku lihat dulu kalian. Gimana? Paham? insya Allah Aman? paham. Oke, lanjut. Ini tampilannya masih yang tadi ya? Bentar. Oh iya benar masih ini. Nah, terus ini untuk jadwal UTBK-nya. Untuk sekarang kan masih di Februari gitu ya. Di mana di sini masih registrasi akun sampai 7 April. Nah, terus sebelum kalian daftar akun, kalian udah isi ini belum? Apa udah punya? Kan kalau gap year itu pasti udah punya ya? Atau harus ke sekolah dulu? Iya udah punya, Pak. Tapi udah pada daftar semua untuk sekarang. Daftar apa? Maksudnya terregis gitu. Apa ya maksudnya ya? Enggak kan ada yang statusnya teh nggak aktif gitu. Kan kalian gap year-nya baru 1 tahun kan, belum beberapa tahun. Ya, Berarti aman ya. Nah, nanti inget nih jadwalnya tanggal 25 Maret itu kalian udah bisa daftar UTBK sampai tanggal 7 April. Nah, di mana di tanggal itu pun kalian bisa bayar tuh. Waktu dulu tuh tahun kemarin tuh 250 kalau nggak salah. Itu biayanya. Nah, kan untuk sekarang itu mekanismenya beda ya, soal TPS sama TKA gitu ya. Ada. Nah, karena kemarin itu TKA-nya udah di sekolah gitu ya, jadi yang diujikan itu TPS gitu. Nah, nanti aku share juga materi apa aja, waktunya berapa jam sih untuk ngerjain materi sebanyak itu, terus gimana tips-tipsnya, karena itu yang jarang dibahas gitu ya. Gimana sih apa terpressure gitu, karena kan bayangin aja gitu ya, 4 jam atau iya 4 jam kurang lebih dari jam 1 sampai jam 5. Itu kalau sesi yang siang gitu ya, itu kita depan laptop men, depan komputer dan, dingin ber-AC gitu ya. Nah itu bayangin aja gimana gitu kan ya. Oke, terus nanti pelaksanaannya nih, tanggal 21 sampai 30 April. Nah ini kan kayak fresh banget nih lagi apa ya, Idul Adha gak sih biasanya kalau
Maret, April, enggak, belum berarti. Nah, ini tuh kalian akan ada beberapa gelombang. Gelombang 1, 2, 3 gitu ya, untuk pelaksanaan UTBK. Nah, kalau gitu kalian kan nggak tahu ya di plotnya itu di gelombang berapa. Karena setelah pembayaran itu biasanya kalian milih mau eh, di mana gitu untuk lokasi UTBK-nya. Karena misalkan kalau kalian di Bandung, pilihannya tuh PTN-PTN yang ada di Bandung kayak ITB, UI gitu, tapi yang negeri gitu. Nah, itu menyesuaikan aja mah nggak kalian mau di mana gitu. Atau karena pilihannya mau ke ITB nih, kalian milih ITB biar tahu tempat-tempatnya sekalian gitu nanti kalau keterima. Nah, itu boleh banget gitu. Karena apa ya, kita duluan tahu gitu, itu tuh kayak pas nanti keterima tuh, oh ini udah pernah nih ke sini, nggak bingung banget gitu karena nanti emang keterima seperti itu. Jadi nanti, pas pendaftaran itu kalian diarahkan mau kemana sih gitu, tempat UTBK-nya mau di mana gitu. Nah, terus untuk pengumuman nih, nah pengumuman hasil SNBT itu tanggal 25 Mei. Kalau tanggal 25 Mei berarti berapa, jaraknya dari pelaksanaan? Sebulan kan ya kurang lebih? Ya betul, sebulan. Nah, itu kalian, banyakin berdoa karena apa ya, itu tuh selain kalian berdoa, kalian pun harus nyoba yang lain, tes-tes yang lain gitu. Nah, aku lupa belum searching juga untuk, UTBK maaf, UMPTKIN ini yang jalur itu Kemenak gitu ya. Nanti kan itu beda ya, bukan dari Kemendikbud tapi dari Kemenak ininya apa sih, jalur pendaftarannya. Nah, itu bukanya kapan? Nah, kalian nanti setelah ini kita coba, buka sama-sama gitu ya, untuk yang Kemenak itu. Nah, biasanya tuh beriringan, beda seminggu, 2 minggu gitulah, dari pendaftarannya juga. Nah, siasatnya gitu tadi setelah ikut ini, kalian ikut juga yang itu, yang UMPTKIN, cuma ya ada bahasa Arabnya teman-teman, namanya juga yang Kemenak ya. Nanti ada, sejarah gitu, sejarah Islam, nah itu dipelajari lagi gitu. Nah, nanti misalkan kalian qadarullahnya keterima di dua-duanya gitu ya, kayak, mencoba dua-duanya dan keterima semua nih alhamdulillah gitu, sesuai jurusan kalian juga. Nah, itu mah enggak, nanti diserahkan ke kalian mau milih yang mana. Nah, ingat karena ini UTBK tidak ada hubungannya dengan, apa namanya, sekolah, itu nggak akan berpengaruh nanti kepada adik tingkat kalian di bawahnya gitu, kayak karena ini mah ada usaha kalian gitu, kalian berhak memilih di mana gitu. Nah, itu enaknya gitu ketika kalian punya cadangan, dua-duanya keterima it's okay gitu, kalian malah bisa milih gitu. Nah, kalau kalian nggak punya siasat seperti itu, takutnya ya ini mah, nauzubillahnya kalian tuh nggak keterima. Nah, itu kan kayak sakit banget gitu ya, apalagi udah gap year gitu kayak. Nah, itu sih kalau saran. Terus, nah pengumuman ini tuh sambil nunggu sebulan itu kalian nyiapin juga, waktu 2022 itu jaraknya cuman 2 minggu sih. Aku perlu waktu 2 minggu setelah belajar UTBK tuh belajar UMPTKIN gitu ya, kayak wow gitu. Cuma ya sebelumnya aku belajar juga gitu, untuk yang bahasa Arab sih terutama ya. Itu, jadi nanti punya strategi aja sih kalau dari aku. Tuh, sambil doa, karena kita udah berusaha juga kan ya, dari jauh-jauh hari, nanti banyakin doa, minta doa ke orang tua itu sangat-sangat disarankan, apalagi ibu gitu ya. Nah, itu kayak, mustajab banget teman-teman gitu. Jadi kayak, karena ya kita tuh sebenarnya enggak apa ya, bukan kita yang hebat gitu, kalau emang kita keterima gitu, tapi karena Allah mudahkan gitu, melalui jalan-jalannya, entah itu karena kita kebaikan kita kepada orang lain, atau kita, eee, berbakti kepada orang tua kita. Nah, itu tuh kayak banyak banget pengaruhnya gitu. Itu sih. Oke, lanjut aja ya. Terus baru ngunduh nih sertifikat tanggal 2 Juni. Nah, biasanya kampus-kampus itu setelah hasil pengumuman ini tuh langsung diarahkan gitu, nanti di portal LMPT-nya ya, itu kayak nanti kamu harus ngapain. Nah, langsung nih ke webnya, misalkan kalau di ITB, web ITB nanti ada pendaftaran ulang, terus yang lainnya gitu. Nah, kalian perlu nanti ke sana, ke kampusnya gitu, atau mau, survei kosan misalkan gitunya. Nah, itu mangga gitu, udah masuk tuh di tanggal Mei akhir itu udah riweuh lah gitu kalau udah pengumuman mah. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sekian dari jadwal UTBK.
Tuh. Ada yang tanyain dulu Kak? Sebelum nanti masuk ke informasi UTBK lainnya. Teh, aku mau izin nanya. Iya, Mangga? Jadi kan kalau aku mah sebenarnya masuknya kayaknya semi gap year ya, soalnya waktu itu sempat Mm-mm. pesantren, terus pengabdian dulu. Nah, setelah pengabdian tuh belum bisa ikut UTBK. Nah, jadi baru sekarang. Jadi kalau semi gap year sama aja kayak gap year atau gimana Teh? Bentar. Kalau itu pesantrennya berarti mewajibkan ngabdi ya? Iya, ngabdi setahun dulu di pesantren. Oh, bisa ada yang bisa Dan bantu nggak teman-teman? Bentar. kenapa Teh? Ya, mau lanjutin dulu, lanjutin. Maaf. Jadi dari pesantren aku tuh waktu itu pas pengabdian, emang gak diizinin dulu buat, persiapin kuliah. Jadi aku tuh sempat, nyiapin tuh kayak diem-diem gitu Teh, jadi makanya emang agak susah waktu itu teh di pesantren. Nah, jadi sekarang tuh baru ya ngusahain lagi gitu buat UTBK. Oh, paham. Kalau dianggap semi gap year, aku nggak paham ya jujur karena eh, aku nggak ada pengalaman seperti itu gitu. Tapi kalau sistemnya gitu UTBK itu kan apa ya? Kalau misalkan kita udah lulus nih, langsung daftar berarti itu kan ya emang kita fresh graduate gitu kan ya, kayak langsung gitu. Tapi kalau nunda dulu, entah itu karena pengabdian atau itu kan itu masuknya gap year ya. Nah, tapi pertanyaannya di sini, kamu udah punya akun SNPMB-nya belum? Kayak di portal LMT, apa sih LMPT itunya? Kemarin tuh waktu pas Mm-mm. aku lagi pengabdian sempat daftar gitu, kan Mm-mm. kan pegang HP ya, aku Ya. daftar terus tanpa sepengetahuan ustazah di sana gitu kan. Habis itu aku tuh udah daftar tuh, tapi nggak jadi gitu, nggak jadi buat UTBK-nya. Jadi kayaknya tuh udah terdaftar, cuman nggak tahu aktif atau enggaknya gitu Teh. Oh, oke. Berarti itu kalau udah daftar tahun lalu dan nggak jadi, besar kemungkinan gitu ya. Kamu emang udah daftar dan udah didaftarkan akun PDSS-nya sama sekolah gitu. Karena kalau misalkan nanti si sekolah belum ngisi PDSS itu nggak mungkin gitu ya. Tahun lalu pas kamu walaupun sembunyi-sembunyi gitu bisa daftar karena kalau daftar itu kita emang udah diajukan sama sekolahnya. Nah, coba nanti paling setelah ini atau besok atau Senin gitu ya kamu bisa datang atau ya hubungin guru atau ustazah di sananya gitu kayak eh seperti apa karena akun ini tuh emang ininya sama sekolah gitu eh ter ininya ter apa ya terhubung ya gitu karena nanti di itu akan ada nama sekolah kamu apa gitu walaupun gap year gitu kan ya terus kalaupun tahun lalu tapi tahun lalu kamu udah sempet ada jadwal UTBK-nya nggak? Kayak harusnya ini cuma karena nggak jadi ikut, jadi nggak datang gitu atau gimana? Eee, jadi kan aku tuh ngurusin semuanya sendiri ya Teh, jadi Mm-mm. nyari juga sendiri, memang kurang ada arahan juga dari pesantren waktu itu tuh. Jadi, apa ya, bener-bener ngurusin sendiri gitu, aku juga makanya agak paham, antara paham dan nggak paham gitu Teh. Oke, nah coba nanti sekarang boleh deh kamu cek akunnya SNPMB di Google aja. Kalau misalkan nanti ingat masuknya gitu ya. Kayak kan itu perlu ada masuk kode enter code gitu ya. Kayak passwordnya apa, terus kodenya apa. Nah itu biasanya kalau udah ada, kamu pernah simpan misalkan ya di HP-nya gitu. Itu bisa langsung klik aja nanti masuk gitu. Tapi kalau misalkan kodenya nggak ada dan passwordnya pun lupa, itu perlu ke sekolah gitu ya kayak kamu juga memastikan bahwa emang udah terdata gitu apakah kemarin itu nggak jadi tuh karena emang belum sesuai gitu aturannya karena kan tadi harus ngisi PDSS dulu ya nah apakah emang karena waktu tahun lalu kamu nggak ikut tesnya gitu nah itu gimana tahun lalu kenapa nggak bisa nggak jadi ikut waktu tahun lalu itu. Kan waktu itu tuh udah kayak, daftar gitu ya, udah Mm-mm. apa namanya, eee, iniin juga apa, bikin kayak daftar kartu buat ke sananya gitu.
Nah, cuman Oh iya ya, terus. untuk pemilihan prodinya gitu belum sampai situ teh. Oh, tapi kartunya udah jadi, udah ada. Maksudnya udah ada ininya. Enggak, aku kan di pesantren, jadi aku teh kayak lewat Mm-mm. HP daftar-daftar. Nah, habis itu kayak susah banget buat keluar ke pesantren teh. Jadi ya aku teh nggak bisa apa-apa ya. Jadi waktu itu cuman daftar aja, terus akhirnya udah weh nggak dilanjutin lagi soalnya emang Oh, paham. Soalnya maaf tadi. nggak bisa keluar gitu di saat itu teh gitu. Oke, berarti ini nanti di make sure aja sih, karena kalau misalkan kamu udah daftar harusnya udah ada gitu si akunnya gitu ya, dan udah ya udah nggak ke sekolah pun it's okay karena kamu tinggal daftar aja di tahun ini dan nanti ada regis terus pembayaran dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan pas sekarang nggak bakal dibuka sih, karena kalau pendaftaran itu kan nanti, cuma bisa ini tanggal 12 Januari udah ya? Oh iya. Nah, coba kamu regis aja dulu sekarang gitu, karena ini udah dibuka nih registrasi sampai 7 April. Kalau misalkan nggak bisa registrasi, oh berarti kamu masih perlu ke sekolah seperti itu. Jadi nanti coba di make sure setelah ini gitu. Gitu sih. Cuma dari teman-teman panitia yang lain yang pernah sama nih case-nya kayak Nashwa yang mondok, itu gimana teman-teman? Bang Pi, Roni, atau Dara, Teh Helmi, ada nggak? Halo, halo? Atau Wildan? Enggak. Ya, Pi, Bang Pi, gimana Bang Pi? Sama nggak Bang Pi? Apa ya? Iya, case-nya gitu, kayak misalkan mengabdi nih. Jadi itu teh semi gap year atau emang gap year gitu, kalau seperti itu. Kayak gitu masuknya ke apa sih? 1 tahun ngabdi kan bahasanya di Mm-mm. pesantren. Ya berarti itu kehitung udah 1 tahun ininya. Gapirnya. Gap year kan? 1 tahun Nggak aja ada. kan udah 2 tahun. Iya, cuma oke. Sip, berarti benar. Itu mah make sure lagi aja ya nanti ke sana. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Nanti coba kita ke yang lain. Aman, aman? Kalau aman reaction ya. Nah, ini Aman. oke, sip. Nah, ini informasi umumnya. Tadi kan jadwal gitu ya, kayak timeline-nya seperti apa. Nah, ini informasi-informasinya. Mungkin ada ketentuan yang emang harus di ini sama kalian gitu ya. Nah, di sini tujuannya pastilah gitu kita untuk memprediksi calon mahasiswa itu mampu nggak sih nyelesain studinya di PTN gitu, karena nggak mungkin ya si PTN itu nggak nyeleksi dulu gitu ya. Terus biaya-biaya ini apa di PTN pun kan beragam ya teman-teman, jadi teman-teman harus tahu gitu mau daftar ke kampus mana dengan biaya yang emang beragam itu gitu, kayak bisa nggak ya gitu, karena kita tuh hidup di negeri yang tidak memprioritaskan pendidikan ya teman-teman. Jadi kalian harus pintar-pintar sendiri gitu untuk bisa mencari apa namanya beasiswa gitu, kayak banyak sih sebenarnya beasiswa itu. LPDP pun ada yang untuk S1 sekarang, namanya apa aku lupa, Unggulan atau apa ya, Unggulan beda lagi sih. Nah itu ada, nanti cari, kemarin tuh aku pas nyari LPDP ya ada lah, iya mah ada S1 gitu ya untuk S1. Nah dulu mah nggak ada teman-teman, jadi itu kesempatan banget gitu karena LPDP itu gak main-main ya teman-teman. Fasilitasnya Masya Allah banyak gitu. Nah itu nanti ada nih di apa namanya di portalnya LPDP dan akun-akun beasiswa yang lainnya gitu, baik itu yang negeri ataupun yang swasta gitu. Nah, di sini ketentuannya teman-teman harus tahu gitu ya. Di sini tuh hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2026 itu cuma 1 kali. Jadi ya betul ya, setiap peserta itu 1 tahunnya hanya sekali dan boleh yang gap year juga gitu. Terus hasil UTBK ini hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN di tahun ini. Jadi nanti kalau kalian daftar lagi di tahun selanjutnya itu nggak akan bisa pakai hasil UTBK yang ini. Jadi kalian harus UTBK lagi gitu ya, nyoba lagi.
Cuma karena kalian punya pengalaman gitu, pasti udah tahu nih tipe soal yang akan keluar seperti apa dan udah tahu polanya juga gitu. Terus seleksi jalur SNBT ini berdasarkan hasil UTBK ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni atau olahraga. Jadi nanti ada khusus gitu ya, portofolio tersendiri yang emang harus dipenuhi oleh masing-masing peserta gitu. Karena ya namanya seni, misalkan kalian punya bakat nari atau melukis, nah itu masukin aja portofolionya. Atau olahraga nih, kayak pernah juara atletik atau renang, nah itu masukin juga karena itu jadi nilai tambah gitu. Atau portofolio yang kayak ini apa sih, tinggi badan itu kan kalau olahraga itu ada ketentuan-ketentuannya ya, tinggi badannya segimana, terus nanti berat badannya segimana gitu. Nah itu harus dipenuhi gitu sama masing-masing pesertanya. Terus yang terakhir, siswanya telah dinyatakan lulus jalur siswa telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2026, SNBP 2025, dan SNBP 2024 itu tidak dapat mengikuti. Iya, betul. Kenapa tidak dapat? Karena beliau itu di backlist. Karena ya itu udah lulus jalur SNBP, dia nggak diterima misalkan itu ya, kayak tadi misalkan karena prodinya dia nggak sesuai atau asal-asalan gitu, pas milihnya terus nggak dilanjutin atau qadarullahnya nggak ada uang gitu ya untuk melanjutkan. Nah itu beliau di backlist, nggak akan bisa ngikut di UTBK-nya. Jadi kayak sayang banget gitu ya, harus jalur mandiri yang mana uang pangkalnya gede banget teman-teman gitu ya, hampir puluhan juta seperti itu. Nah, terus persyaratannya nih, ini kita baca sekilas aja. Nah, ini makanya tadi ya, kalian harus punya akun SNPMB siswa. Nah, registrasinya ini ya nanti di portal SNPMB-nya. Nah, makanya kalau misalkan nanti kalian nggak punya akun ini, nggak mungkin bisa daftar. Nah, tadi case-nya kalau kayak Nashwa, kemungkinan besar ya aku husnuzonnya emang kamu udah punya gitu akunnya. Jadi tinggal daftar aja nanti pada bulan timeline yang udah ditentukan tadi gitu ya. Tapi make sure aja lagi. Terus warga negara Indonesia yang punya NIK siswa SMA yang kelas terakhirnya tahun 2026 gitu ya, paket C dan sederajat lah gitu. Terus siswa yang belum punya ijazah harus membawa surat keterangan. Nah ini biasanya kalau yang baru lulus itu kan ya ijazahnya teh belum dapetnya. Nah itu biasanya pakai SKL, surat keterangan lulus. Nah itu sekurang-kurangnya ada identitas yang lainnya ya, kayak NISN, NPSN dan segalanya, foto terbaru, terus tanda tangan kepala sekolah, stempelnya. Nah itu kalau yang emang baru banget nih, belum lulus, belum dinyatakan lulus lah, maksudnya kayak belum dapat ijazah tapi emang udah lulus dari sekolahnya gitu. Terus siswa lulusan SMA, SMK, SMA atau sederajat lah ya, tahun 2024 dan 2025. Jadi ini apa ya, maksimalnya itu di tahun 2024, 3 tahun terakhir sih biasanya ya. 25 tahun, maksimalnya umur 25 tahun nih katanya. Jadi kalau kalian udah 26 itu nggak bisa, tapi nggak mungkin ya, gitu. Terus bagi lulusan SMA dari luar negeri itu harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Jadi nggak bisa tuh kalau langsung daftar gitu kan. Terus bagi peserta yang memilih prodi bidang seni, olahraga tadi wajib pakai portofolio dan memiliki kesehatan yang memadai. Jadi nanti kenapa seperti itu? Karena kan kalau kalian UTBK itu kan harus datang ya ke sana gitu. Kita ke kampus-kampus yang udah terpilih gitu. Nah, kalau kalian sakit itu ada besar kemungkinan ya teman-teman, banyak mereka yang nggak lulus itu bukan karena faktor emang kita nggak bisa ngerjainnya. Nah, ini case-nya teman aku gitu ya. Beliau tuh kayak udah semangat banget, itu teman seperjuangan aku gitu ya, kayak udah emang kayak ya udah pengen berjuang sama-sama lah. Tapi qadarullahnya di perjalanan itu mobilnya mogok. Sedangkan kita kan dari Majalengka, maaf, kami kan dari Majalengka gitu ya. Nah, ke UPI gitu ya, UPI Bandung deh gitu ya, kurang teka Sumedang gitu ya. Nah, itu 3 jam kan perjalanan. Nah, itu berangkatnya teh subuh, padahal beliau teh teman aku pagi. Nah, sedangkan aku jam 12. Nah, teman aku di tolnya teh mobilnya teh bannya teh kempes gitu ya, kayak itu mah beneran gitu ya, kayak teman aku tuh kayak aku sedih banget gitu, nggak bisa ngelanjutin perjuangan UTBK ini karena
emang hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Kita udah belajar maksimal tapi ada aja cobaannya. Jadi aku apa ya, nitip pesan aja ke kalian gitu ya. Walaupun kalian udah usaha maksimal, kencengin doa lah menurut aku, karena beneran ya teman-teman, kita nggak tahu gitu nanti ke depannya seperti apa atau nanti akan seperti apa. Itu tuh ya kita dilancarin karena emang udah qadarullahnya ya, terus doa-doa orang yang emang tulus ke kita, terus kitanya baik ke mereka gitu. Nah, itu tuh kayak ngaruh banget kalau menurut aku ya. Nah, jadi perjuangan yang Masya Allah kita udah siapkan dari kelas 11, 10 bahkan ya, itu sia-sia ya karena tadi problem-problem kecil yang emang kita nggak bisa kendalikan gitu. Jadi harapannya kalian milih-milih tempat UTBK juga yang emang strategis, jangan egois karena kita mau ke sana. Jadi ya udah ada ke sana gitu, tapi jaraknya jauh terus kayak ngerepotin orang tua atau yang lainnya nambah biaya itu kan apa ya? Ego kita aja gitu. Jadi jangan sampai seperti itulah. Jadi udah punya plan A, plan B-nya gitu. Dan kalau jadwalnya nanti itu sore atau pagi, aku harapin kalau pagi banget ya, ini kalian nginep aja gitu biar nanti tuh udah fresh dan kalian tuh nggak ada pressure gitu. Jangan sampai hari H kalian masih baca-baca. Itu jangan banget karena deg-degan teman-teman. Kita nggak percaya sama diri kita yang emang udah belajar menyiapkan jauh-jauh hari gitu. Udah hari itu pas UTBK kalian nikmatin aja. Kita udah ini percaya bahwa Allah akan bantu gitu ya. Kita pun jangan ngerasa sendiri karena kita punya Allah gitu ya. Pasti Allah bantu gitu. Terus kalau ada soal yang nggak bisa jawab, kalian coba istighfar. Mungkin kalian lupa karena ya kita nggak inget apa ya, hanya Allah gitu yang ngebantu gitu, istighfar atau sholawat atau apalah gitu, itu insya Allah ngebantu. Dan aku pun ngerasain itu kayak tiba-tiba oh ini gitu loh, kayak oh ini teh keluar loh, ini tipe soal yang ini gitu. Nah itu mah kayak keajaiban aja sih yang emang datang karena pertolongan Allah gitu. Kita nggak bisa seperti itu kalau nggak ditolong Allah kan ya, gitu. Kembali lagi. Nah itu case-nya. Jadi terus sehat juganya kalian harus jaga pola makan gitu, karena kalau nggak seperti itu temen aku juga ada yang sakit nggak ikut gitu. Jadi banyak banget case-nya kayak ya Allah ternyata seperti ini ya gitu. Itu sih teman-teman. Terus apa nih? Kenapa jadi jauh lebar tadinya ya? Oh ini yang tidak mengganggu kelancarannya. Bagi peserta berkebutuhan khusus, nah ini kayak yang tunanetra, kayak yang punya cacat lah, misalkan kayak disabilitas gitu ya. Nah itu menggunakan harus mengunggah surat pernyataan tunanetranya. Ini kan kalau tunanetra itu nggak bisa lihat ya teman-teman. Nah sedangkan nanti itu kita harus lihat layar. Nah nanti itu harus dikonfirmasikan ke petugasnya gitu. Ada surat pernyataannya. Terus membayar biaya UTBK. Nah ini materinya. Nah ini kan yang aku bilang tadi ya, dulu tahun 2022 itu terakhir kayaknya ada TKA. Nah pas kesini itu udah nggak ada TKA itu karena udah di sekolah gitu ya. TKA itu tes kemampuan akademik yang kayak bahasa kayak matematika, fisika ya kalau IPA gitu ya. Terus ekonomi, sosiologi kalau IPS gitu ya, sesuai bidang lah jurusan kalian. Nah sekarang nggak ada, itu TPS dan literasi aja. Nah dulu mah literasi itu masuknya ke TPS juga gitu ya. Nah sekarang mah dipisah karena nggak ada TKA-nya. Nanti ada di TPS itu kita udah pernah bahas ya penalaran umum kemarin nih sama Kang Wildan gitu. Terus pengetahuan dan pemahaman umum PPU. Nah ini lebih luas gitu ya. Dia pengetahuan umum kayak apa aja sih pengetahuan umum yang keluar itu. Nah kalian banyak-banyak aja searching gitu ya di Google dan aplikasi-aplikasi UTBK yang lainnya gitu. Selain di komunitas ini, karena kalau kalian cuma mengandalkan di komunitas ini gitu ya, nggak akan bisa gitu ya teman-teman. Karena ini hanya apa ya, komunitas itu wadah buat kalian itu berkembang dan kayak mantik kalian untuk semangat gitu. Kalau misalkan kalian belajar hanya di sini itu akan ketinggalan karena banyaknya ya kontribusi dan latihan itu ya ketika kalian belajar sendiri gitu. Ya kalian coba ulik-ulik lagi, terus coba oh tipe soalnya tuh seperti ini gitu. Jadi jangan hanya cukup gitu ya puas dari satu pembelajaran aja kalau dari aku gitu ya. Kita banyak referensi ambil dari manapun it's okay asalkan tujuannya sama dan
mereka ngambil dari referensi tahun-tahun sebelumnya, itu bagus banget teman-teman gitu. Terus pemahaman dan bacaan menulis. Nah, ini banyaknya kayak teks-teks gitu ya, untuk kayak semacam bahasa Indonesia, cuma bukan literasinya gitu. Kayak sekarang sih harus kalau ada ini ya, kayaknya nggak akan cukup ya teman-teman. Ini belum semua, cuma nanti kita nyesuaiin aja. Terus pengetahuan kuantitatif. Nah, ini sama kayak matematika gitu ya, matematika dasar lah gitu, basic. Cuma banyaknya ke logika, kayak pola-pola gitu, kayak misalkan ada pecahan nih, polanya seperti ini. Oh, nanti pola bilangan ketiga tuh akan sama. Nah, itu udah dibahas juga ya kemarin sama Teh Dea kalau nggak salah. Dan tes ke ini literasi nih, ada Indonesia, Inggris, sama matematika penalaran. Nah, ini kalau penalaran matematika kita nalar ya teman-teman. Kayak kemarin gitu, pas sama siapa ya? Kang Ikin kalau nggak salah, Nasikin. Ini penalaran matematika gitu. Jadi insya Allah lah gitu ya, kalian bisa untuk 2 tes ini. Nah, ini pendaftarannya, alurnya. Kalian harus boleh di SS, boleh nanti kalian masuk juga nih ke akun ini. Akun apa ini Teh, di Kemendikbud kok ini informasinya, nanti aku share juga. Ini login portal SNPMB-nya, terus memilih menu pendaftaran. Nah, kalau udah tadi punya registrasi akun, kalian tinggal masuk aja portal itu dan akunnya masukin, baru deh ngelengkapin biodata. Kayak nanti kalian verifikasi biodata kalian semuanya. Terus nanti milih program studi. Nah, kalau tadi case-nya Nashwa itu nggak ada program studi, besar kemungkinan gitu ya, baru sampai melengkapi biodata gitu kalau udah punya akun. Tapi kalau belum punya akun, berarti itu belum sama sekali regis ya kalau itu gitu. Nah, jadi kalian bisa memilih prodi dan mengunggah portofolio itu ketika udah regis, terus daftar UTBK-nya, lengkapin biodata, baru deh milih program studi dan unggah portofolio. Baru nanti pusat UTBK di mana. Nah, ini next slide kan ya, next page gitu. Itu pusat UTBK-nya mau di mana. Nah, aku saranin yang deket aja gitu ya. Terus ngelakuin pembayaran, bisa pakai TF sih biasanya ya. Sama ngunduh kartunya. Nah, kalau udah diunduh, kalian wajib di-print dan dibawa pada saat pelaksanaan UTBK-nya, seperti itu. Baru nanti ini ada portofolio yang harus ini harus khusus seni dan olahraga gitu ya, ada olahraga, seni rupa dan yang lainnya. Nah, ini nih prodi-prodi yang harus menyertakan gitu di kafe biasanya. Di kafe. Terus ketentuan pilihan prodi. Nah, ini banyak banget ya teman-teman, nanti teman-teman bisa baca juga gitu ya. Nah, setiap peserta itu bebas milih studi di PTN-nya, mau dia itu vokasi atau nanti PTN akademik gitu ya. Nah, terus setiap peserta itu boleh memilih maksimal 4 prodi. Oh, sekarang 4. Wow. Dulu 2 atau apa ya? Aku lupa. 2 deh dulu kayaknya. Kalau nggak salah ya, pas aku itu cuma 2. Sekarang maksimal 4 nih, mau kemana gitu. Itu prodi gitu ya. Nah, nanti prodinya bisa di satu univ atau universitas yang sama, 4-4-nya gitu ya, atau beda-beda, itu it's okay. Tapi cuma tadi ingat saran aku ya, prioritasin yang pertama itu yang emang itu tadi apa namanya, naon sih tadi lupa, passing grade-nya lebih gede gitu ya, lebih tinggi. Terus univ yang emang terkenal gitu ya dan emang unggul gitu ya. Nanti bisa lihat univ-univ yang emang banyak ininya di mana. Terus nyari peluang, kan ada peluang tuh keterimanya berapa di PTN dan prodi ini, terus jumlah daya tampungnya berapa. Nah, itu bisa convert gitu. Nah, itu strategi kalian aja. Nanti aku ajarin juga cara untuk memilih prodi dan dari daya tampung dan akreditasi gitu, biar nggak salah. Nah, ini pemilihan jurusan nih. 1 pilihan prodi, bebas memilih di prodi apapun katanya untuk 1 sarjana atau diploma. Jadi kalian misalkan mau jenjang S1 atau diploma D4 gitu ya, atau terapan, itu it's okay gitu. Cuma kalian bebas memilih gitu. Cuma tadi ingat passing grade-nya dan yang lainnya gitu. Terus 2, bebas memilih di prodi apapun, sarjana atau apapun juga sama gitu ya. Sama aja sih sebenarnya.
3 dan 4 pun gitu. Nah, cuman di pilihan 3 ini 2 program akademik dan 1 program vokasi atau 1 program akademik dan 2 program vokasi. Maksudnya apa teh gitu ya? Kan di sini ada 3 pilihan prodi nih. Nah, kalian bisa pakai strateginya yang 2 program akademik, 1 program vokasi. Nah, bedanya apa? Nanti beda stratanya gitu ya. Untuk 1 program akademik dan 2 program vokasi pun beda. Tapi nanti ditempatinya yang pertama itu harus yang program akademik gitu ya, biar nanti yang vokasi dan yang diploma itu tuh diploma 3 apalagi itu di yang bawah gitu pilihan 4. Karena apa? Tadi ngelihat pasti S1 itu lebih unggul gitu kan, bukan lebih unggul sih. Apa ya? Ya lebih inilah gitu ya. Gitu. Jadi biar keterimanya teh peluangnya teh lebih besar gitu. Nah, ini daya tampung, sorry. Nah, kalian boleh kalau aku tuh biasanya misalkan nih aku udah punya tujuan mau ke UI gitu ya misalkan. Nah, cari daya tampung di prodi tersebut dan univ tersebut tuh berapa. Terus nanti tahun lalu juga berapa. Nanti dicocokin, oh ternyata pendaftarnya itu tahun lalu 2000, tapi daya tampungnya 500 gitu. Kebanyakan 500 nggak akan ada deh. 100 misalnya gitu ya. Dari 2000 itu keterima 100. Itu kan cuman 5% ya teman-teman. Itu bayangin kalian bertarung 1 lawan berapa orang tuh? Berapa orang? Berapa orang? Nah, itu pokoknya lebih dari 10 gitu ya. Nah, kalian tuh kayak harus banyakin doa gitu, nggak akan ada sesuatu yang kalah hebat daripada doa gitu. Jadi kayak itu dan usaha sih gitu. Jadi ya lihat-lihat lagi tadi daya tampungnya berapa, jumlah pendaftar tahun sebelumnya berapa, biar kita lebih apa ya, lebih introspeksi diri gitu ya. Kita yakin nggak sih bisa masuk ke sini gitu. Jadi jangan kita boleh berekspektasi tapi harus realistis juga dengan kemampuan kita. Takutnya ya yang emang baik menurut kita tapi pas dijalani itu kok berat ya, apa aku salah milih kampus gitu ya. Nah, itu biasanya maba-maba gitu ya, kayak pertama mah kayak ih gengsi gitu ya, masa sih masuk kampus yang biasa-biasa aja gitu, pengennya yang bagus, ini prodinya bagus, tapi ketika menjalani itu kayak kok berat, kok kayaknya aku salah kampus gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi teman-teman, walaupun ada culture shock tapi apa ya, kalian percaya bahwa pilihan yang emang kalian pilih saat ini tuh keinginan kalian, bukan karena tren ikut-ikutan dan kayak apa ya, pengen terlihat ih kayaknya keren nih di prodi ini gitu. Nah, itu jangan teman-teman, karena nyiksa sendiri gitu kalau kalian gak bisa menjalaninya selama 4 tahun, dan 4 tahun pun nggak ini nggak cepet gitu ya, itu banyak perjuangan gitu. Jadi jangan sampai salah pilih sih. Gitu. Dan terakhir, oh ternyata 200.000 tuh kan benar. Nah, ini tergolong murah ya teman-teman, murah, sorry. Nah, biasanya kan kemarin tuh ada campuran itu IPA IPS ya kan, sekarang mah nggak ada. Nah, yang campuran itu 300 kan dulu. Nah, sekarang mah karena nggak ada, karena udah TKA-nya beda di SMA, jadi cuman 200.000. Nah, ini nggak cuman sih, ini uang gitu ya. Kalian boleh ngumpulin dari sekarang gitu ya, biar enggak minta ke orang tua gitu, dari uang jajan atau uang apa gitu. Itu sih. Kalau nggak dapet KIP, kan kalau dapet KIP mah gratis ya, nggak bayar. Ya teman-teman, ada yang ditanyain dulu nggak sebelum kita beralih ke informasi ini? Beasiswa. Ada? Nggak ada. Aman ya? Aman teh. Oke, alhamdulillah. Nah, ini apa ya? Oh iya, ada pedoman nih KIP. Cuma aku udah download sih, coba kita back dulu. Nah, ini teman-teman, portal KIP kuliah tahun 2026. Nah, ini ada prodi-prodi di perguruan tinggi. Ya, nanti kalian bisa nyari, ini ada berapa banyak nih slide-slide ya. Kalian boleh nanti nyari prodi kalian dan univ kalian di mana, nanti bisa di kolom cari ini. Nanti nyari kalau yang emang KIP gitu ya. Berapa jumlahnya, akreditasinya apa. Ini kan baik-baik nih, D3 baik sekali, ada yang A unggul atau apa gitu ya. Nah, itu nanti mempengaruhi teman-teman kalau KIP ya ini. Karena waktu itu teman aku yang sama-sama fisika ya, aku dari pendidikan fisika, teman aku dari fisika. Nah, kuota untuk akreditasi yang A dan yang B itu akan beda karena
KIPK dan perguruan tinggi itu, kan KIPK itu menyerahkan ke perguruan tinggi ya. Dan perguruan tinggi di UPI nih salah satunya itu memprioritaskan yang emang prodi punya akreditasi A gitu. Nah, kan waktu itu tahun 2022 fisika itu masih B ya di UPI itu, yang fisika jurusannya. Tapi yang pendidikan fisika udah A. Nah, itu kuotanya benar-benar jomplang banget teman-teman. Di pendidikan fisika itu hampir 30-an yang keterima KIP. Nah, sedangkan di fisika itu 5 pun nggak ada gitu ya. Cuman 2 orang kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi kayak ya emang karena satu prodi juga, satu kelas juga kan ya. Kalau di pendidikan kan 2 kelas. Cuma kayak jauh banget gitu bedanya. Jadi kalian pinter-pinter milih aja akreditasi dan prodinya gitu untuk IPK ini. Nah, nanti kalian bisa akses akun di sini. Nah, nanti masuk. Aku lupa lagi yang aku nih. Biasanya langsung ini. Nah, ini nggak ada. Nanti kalau udah punya nomor pendaftaran dan kata sandi masuk aja. Nanti ada informasi-informasi lainnya kalau kalian emang ada untuk di KIPK ini. Nah, KIPK ini udah buka dari sekarang untuk pendaftaran 2025. Mana ya jadwalnya? Nah, ini jadwal. Nih, ini 3 Februari sampai 31 Oktober. Jadi udah dibuka saat ini. Biar apa? Biar kalau kalian udah ngisi-ngisi semuanya nih, kayak tadi ya, kayak kan ini banyak berkas-berkas yang harus dipenuhi gitu. Nah, biar nanti pas pendaftaran kalian udah terverifikasi pendaftar KIP dan nggak usah bayar gitu. Itu keunggulannya teman-teman. Nah, walaupun kalian daftar KIPK juga, kalian tuh akan diseleksi di PTN-nya masing-masing gitu ya. Kayak nanti tuh misalkan nih kalian nasional gitu ya, daftar KIP dan keterima misalkan di UI jurusan naon di UI biasanya teknik fisika misalnya gitu ya. Terus apa namanya? Keterima nih, terus tinggal nunggu dari si UI-nya, apakah kamu akan ditetapkan jadi penerima atau enggak gitu. Karena keputusan akhirnya mah di kampusnya seperti itu. Baru deh kalau udah ada biaya tagihan UKT dan segala macamnya dihilangkan gitu. Ini untuk KIPK ini apalagi ya. Nah, ini oke deh. Ini kayaknya aku salah deh ya. Ini harus ini dulu baru ke informasi KIPK. Oke, dari yang KIPK dulu ada yang tanya dulu nggak sebelum masuk ke berapa soal dan berapa menit sih si UTBK itu gitu. Ada nggak? Nggak Udah ada. cukup. Aman ya? Oke, nah ini nih. Ini ada dari masuk PTN webnya. Ini tahun 2024 itu tuh sama ya sama tahun 2025. Nanti untuk penalaran kan di sini tuh ada jumlah soal dan durasinya nih. Ada penalaran induktif, deduktif sama kuantitatif. Nah, itu tuh di PU, PM sama ini di PU sih, di TPS. Maaf. Oh ya, penalaran umum. Itu jumlah soalnya 10 menit kalau PU. Penalaran induktif, deduktif itu tuh. Dia 10 menit, 10 soal. Berarti kalian harus ngerjain satu soal berapa menit? 1. Iya, bener banget harus 1. Dan itu soalnya kayak kemarin ya teman-teman. Ada yang masih bingung mungkin teman-teman kemarin yang matematika dan yang lainnya gitu. Itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi harapannya teman-teman tuh udah tahu ketika soal seperti ini tuh tipenya teman-teman harus ngerjainnya di mana dulu. Terus punya jawaban ketika udah 1 menit, jangan terus-terusan di nomor itu. Kalian akan ketinggalan gitu ya. Karena waktu itu terus berjalan dan kalau kalian tetap memaksakan jawabannya harus perfect dan nggak ketemu nih sekarang. Kalian tuh mikir aja kayak logika, kayak misalnya gini, kalau ini kan TPS tuh banyak logika ya, kayak ih ini nggak mungkin jawaban ini apalagi penerapan umum. Kalau secara logika aja nggak masuk akal gitu. Nah, jadi ini banyaknya bermain logika aja, lihatnya dari pertanyaan langsung ke jawaban gitu. Itu tip dan trik. Yang kedua tipnya itu kalian ngeblok. Kalau misalkan udah bener-bener, ini kan per subtes ya, kayak pertama berapa 10 menit, nanti di waktu bareng-bareng. Nah, itu di induktif atau PU. Di PU ini kalian 10 menit gitu. Terus waktu udah sedikit lagi, blok aja misalkan ada beberapa soal yang belum. Nah, misalkan B, 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 B semua, C, C, C semua, cuma dulu aku C. Karena waktu itu di Alfa Isa apa, C itu cinta, kan banyak banget jawaban yang C ya. Nah, itu aku blok C gitu kan ya, kayak lumayan sih gitu. Ada 3 atau 5 soal yang aku nggak jawab, aku blok C gitu.
gitu. Terus ngelihat juga dari pola yang kamu jawab gitu. Apakah jawabannya itu sama gitu. Kayak misalkan dari awal pun udah kelihatan, oh ini kayaknya C, 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 C semua. Oh ya udah bloknya C aja gitu. Kalau dari awalnya banyaknya A, berarti bloknya A gitu. Biar apa kalau misalkan kalian ngacak gitu ya, ngejawabnya itu nggak tahu yang bener tuh yang mana. Tapi kalau kalian ngeblok itu kemungkinan besar jawaban yang sama itu tuh ada gitu, yang bener tuh ada. Nah, skornya di sini masih sama, yang jawab, benar itu 1, yang nggak jawab itu 0, dan yang salah itu 0. Bentar. Iya 0, gitu. Jadi kalian salah pun it's okay gitu ya, nggak ngaruh gitu, karena ya 0 gitu. Terus kalau PK nih sama, 10 soal tuh 10 menit. Nah, semuanya rata-rata 10 soal itu 10 menit, cuma untuk PPU karena ini pengetahuan umum yang ini nih, pengetahuan dan pemahaman umum, ini 20 soal 15 menit, baik itu 2024 ataupun 2025. Berarti ini kurang 1 menit, teman-teman. Bayangin aja ya, kalian harus 40 detik lah minimal atau maksimal untuk ngejawab soal si PPU ini. Nah gitu. Jadi 45 detik untuk ngejawab, it's okay lah ya. Kalian masih bisa ngelihat pertanyaannya dulu baru ke jawaban. Apa sih inti dari pertanyaan ini gitu. Terus apa lagi nih? Nah ini lumayan nih untuk pemahaman bacaan dan menulis. Karena ini agak panjang ya, teks gitu ya. Ini 25 menit 20 soal, berarti ada semenit 5 detik lah gitu, atau 10 detik lah, 5 menit 10 detik untuk 1 menit 10 detik untuk satu soalnya gitu. 1 menit lebih kurang gitulah untuk si PBM. Nah, tapi di tahun 2024 PK itu sama ya? Sama 2025, sama. Nah, untuk PK 2024 sampai 2025 itu sama 20 soal 20 menit, berarti 1 menit juga. Nah, ini kayaknya kemungkinan akan sama juga di 2026 karena ini nggak akan ada perubahan sama sekali nih. Semuanya sama semua. Nah, berarti kalian harus punya strategi. PU itu 1 menit 1 soalnya, PK 1 menit 1 soalnya, PPU itu 1 menit lebih, sama PBM juga 1 menit lebih. Maaf, PPU itu 1 menit kurang, PBM 1 menit lebih, PK 1 menit, dan LBI itu lumayan, dia 2 menit kurang lah, 1 menit setengah. Karena namanya juga literasi ya, kalian banyak disajikan teks gitu. Nanti intinya mah itu soal teh ngebahas apa gitu. Kayak di paragraf mana sih kalian harus punya kata kunci. Jadi keywordnya apa, keyword di soal itu gitu. Jangan baca semua, itu ngabisin waktu gitu kan ya. Nah, untuk tahun 2025 ternyata sama sih sebenarnya karena ini ditambahin soalnya 30 ya LBI itu, karena 2024 itu 25 soal, itu 37,5 menit. Nah, di 2025 itu 30 soal. Wow, kebayang ya? Ini 30 soal literasi 42,5 menit gitu. Baru LBI dia 20 soal 30 menit bahasa Inggris. Nah, ini juga sama. Nah, tapi di 2025 cuma 20 menit. Karena apa? Ini penambahan di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini nambah 5 soal. Jadi si bahasa Inggrisnya tetap 20 soal, cuma waktunya dikurangi. Gitu, sebentar. 20 menit. Nah, kalau matematika juga 1 menit lebih ya. Di 2025 malah ditambahin. Jadi tadi waktunya untuk bahasa Inggris ini dialokasikan setengahnya untuk ke PM dan ke bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ditambahin soalnya 5 dan matematika ditambahin waktunya gitu. Makanya si bahasa Inggrisnya dikurangi. Jadi 1 menit sesoalnya gitu. Itu untuk 2025 banget tahun kemarin nih. Gitu. Jadi teman-teman dari waktu-waktu ini gitu ya, referensi tahun-tahun sebelumnya harus punya strategi untuk ngejawab. Jadi jangan terlena dengan waktu, kayak kalau udah nggak bisa jawab banget jangan dipaksain gitu ya. Kalian blok aja atau kayak ya Allah ya Allah ini apa ya Allah gitu sambil zikir banyak gitu. Nanti bismillah aja jawab gitu. Kayak insya Allah lah bisa. Gitu teman-teman. Cukup jelas atau ada pertanyaan untuk jumlah soal dan ini waktu ini? Mangga. Insya Allah jelas deh. Alhamdulillah. Oke.
Apalagi nih terakhir? Udah gak ada lagi. Paling info beasiswa. Nah, ini kan seputar UTBK udah disampaikan. Nanti paling temen-temen harapannya bertanya aja gitu kalau ada yang nggak difahami lagi gitu kayak kan tadi gap year ya kebanyakan gitu. Saya bingung mau cari informasi di mana atau setidaknya bahan obrolan gitu kayak tips untuk milih jurusan atau aku masih bingung passionnya di mana gitu ya. Kayak yang cocok di mana gitu, itu boleh banget nanti tanya-tanyanya di grup gitu kan ya, kayak semacam sharing gitu, karena di sini panitianya juga banyak gitu, yang dari IPA, ya dari fisika, MIPA, ada yang dari seni, olahraga, keperawatan, ih banyak banget gitu ya. Jadi kayak saring teknik juga ada tuh Kang Wildan gitu ya. Jadi kayak, sekedar berbagi pun itu tuh kayak kita lagi dakwah loh teman-teman gitu. Jadi, apa ya, jangan malu-malu lah kalau dari aku pribadi gitu, karena, kita kalau misalkan nggak bertanya ketika bingung, itu akan jadi bumerang buat kita sendiri kan gitu. Jadi manfaatin aja gitu. Nah gitu. Terus apalagi ya, ini tes oh iya tadi, info beasiswa. Nanti teman-teman bisa mengunjungi beasiswa itu unggulan. Nah, unggulan udah dibuka kemarin beasiswa unggulan. Naon gitu ya, sorry. Beasiswa unggulan 2026. Itu udah dibuka kemarin. Ini dari Kemendikbud juga, lihat jadwal. Teman-teman banyak update aja sih kalau dari aku pribadi karena banyak banget informasi-informasi yang emang apalagi di sosial media gitu ya kayak eh, beasiswa apa gitu terus beasiswa kalau di ini Jarum kalau di swasta gitu ya terus beasiswa apa teman-teman ada lagi nggak banyak gitu kan ya nanti aku share-share aja gitu kalau udah dibuka ya biasanya eh, setelah pendaftaran sih setelah pendaftaran UTBK itu banyaknya dibuka gitu kayak mau memasuki memasuki apa pengumuman gitu. Nah, itu banyak banget dibuka biasanya. Nanti persyaratan-persyaratannya dilihat aja. Nah, ini masih 2025 ya unggulannya. Ini belum diperbarui ternyata, berarti belum dibuka. Nah, tapi ngelihat yang dari kemarin itu dari 14 sampai 27 Juli. Jadi benar ya teman-teman, ketika kalian udah banyak keterima lah gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian nggak dapat KIP gitu ya, karena kesempatan peluang dapetin beasiswa itu banyak kalau kalian memang cari-cari dan nggak nyerah untuk nyari-nyari info gitu. Terus di Salman juga ada untuk beasiswanya, itu sekalian nanti kalian dibina juga kan kalau di sana. Tuh, terus beasiswa prestasi juga ada nanti tuh. Gitu sih banyak. Jadi kalau kalian misalkan udah keterima nih di universitasnya, terus kaget misalkan, "Oh, kenapa ini 6 juta misalkan UKT-nya per semester atau 8 juta gitu, tapi gak mungkin sih kalau misalkan bukan anak PNS gitu ya. Kalau di UPI mah rata-rata 4 sampai 5 juta kalau yang bukan anak PNS gitu kan ya. Nah, tapi kan itu berat ya teman-teman walaupun ya kalau kita yang biasa aja gitu ya kayak itu 6 bulan loh, 5 juta berarti sebulan harus 1 juta gitu untuk kuliah aja. Nah, itu bisa ditangguhin juga atau bisa diturunin. Nah, itu kalian teman-teman jangan khawatir sih untuk soal biaya mah insya Allah Allah juga mudahkan sih ada jalannya. Jadi yang penting kalian ikhtiar dan usaha aja dari sekarang gitu kayak yang penting aku niatnya untuk nerusin eh, apa ya pendidikan aku gitu biar nggak ketinggalan terus setidaknya kan perempuan itu kita ini perempuan semua ya gitu nah kita kan kayak kita jadi madrasah pertama gitu masa sih kitanya nggak berpendidikan atau kitanya nggak melek terhadap pendidikan itu jadi kayak diniati-niati ya untuk ibadah lagi gitu untuk mencari ridha Allah lagi biar apa ya biar jalan kita tuh dipermudah juga gitu sih itu teman-teman ada yang ditanyain atau apa gitu Masya Allah ada nggak teman-teman cukup soalnya udah di apa pematerinya mah sampai sini cuma kayaknya ini nggak akan cukup ya untuk apa namanya PBM
untuk materi ini kalau misalkan nanti nih di pekan depan gitu ya akan ada 2 pematerian itu bagaimana? Misalkan LBI kan harusnya teh minggu ini teh literasi bahasa Inggris dan PBM-nya. Nah, itu teman-teman sanggup nggak kalau 2 gitu? Insya Allah sanggup. Alhamdulillah. Insya Soalnya Allah biar teh. sesuai timeline. Kita kan udah punya timeline nih. Nanti pas kalian UTBK itu semua semua apa namanya? Semua eh TPS atau semua submateri itu udah kesampaiin. Setidaknya kayak pemahaman umum atau penalaran umum itu 3 kali pertemuan kita tuh kan ya. 4 lah, maksimal tuh 4. 4 kali pertemuan kan itu udah cukup banget ya untuk guide kalian dan memberikan motivasi ke kalian kayak, "Ayo kalian harus belajar lagi," gitu. Ini mah cuman sekedar cangkangnya aja loh, nanti masih ada banyak contoh soal yang lain gitu. Itu sih teman-teman, biar enggak ketinggalan aja timeline-nya, gitu. Bentar aku berhenti dulu ya, asa nggak enak. Nah, gimana teman-teman? Ada yang tanyain nggak? Apapun deh, atau terkait jurusan ada yang gimana sih kalau di MIPA misalkan atau di IPS atau di agama, nah itu boleh banget atau di teknik gitunya, kan jarang tuh perempuan mau di teknik gitu. Enak gak sih kamu di teknik? Matematika hungkul kan gitu. Gimana? Ayo ini dong on cam, pengen tahu nih aku Teh orang-orangnya. aku mau Iya boleh. Mangga. kan kalau misalnya kita teh kan UTBK ya lewat UTBK Mhm. gitu. Misalkan mau masuk UPI jurusan PAI. Pas banget tuh ada orangnya. Oke, terus? Nah, itu teh kan kalau UTBK mah kayak nggak ada agama-agama gitunya ya. Nah, kalau misalnya nanti pas di jurusan PAI-nya di UPI gitu misalkan, bakal ada gak sih gitu kayak pembahasan matematika terus kayak ini gitu-gitunya gitu. Kan kayak agak aneh juga gitu kan UTBK tapi PAI gitu. Oh, paham. Bang Roni, Bang Lutfi boleh jawab, Bang. Warisan tuh. Iya bener. Wow. Ayo siapa Mau Bang Roni dijawab mau apa jawab? nih? Nah, Bang Pi, gimana katanya Bang Pi Dijawab di apa ya? perkuliahannya? Oke. Hah. Aku on cam nggak ya? On cam tuh ini gak enakan ya Bang? Tuh, aku tuh Iya. coba. Nah, Nah. dan Oke. Oke, tadi itu siapa yang bertanya tuh? Nashwa. Mas, ya, oke. Oke, sebelumnya kenalin nama aku ada di bawah sini ya. Terlihat Muhammad Fauzi. Oke, sebelumnya saya juga dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam di UPI ataupun IPAI lah. PAI itulah lebih ininya mah jurusnya. Nah, kalau di OTBK sendiri nantinya ya emang kalau kita pilih linear apapun keilmuannya, baik itu nantinya bahasa Inggris, keagamaan, kebahasan ataupun seni, kan UTBK ini sebagai jalur awal gitu ya untuk lintas ke prodi-prodi itu karena itu udah jadi ketentuannya. Namun kalau di prodinya sendiri itu berbeda lagi. Itu tergantung mata pelajaran ya ataupun mata kuliah lah bahasanya kan kalau di perkuliahan itu. Nah, itu nantinya ya tergantung prodinya. Kalau prodinya bahasa berarti materinya bahasa semua nih. Nah, kalau di PAI sendiri, di prodi saya di Ilmu Pendidikan Agama Islam, kalau matematika sendiri itu nantinya belajar di bagian ilmu waris sama eh, apa itu teh statistika. Tuh. Kalau sisanya nanti paling belajar bahasa Arab dari kebahasaannya, karena kan ya pendidikan agama Islam tentunya perlu bisa belajar bahasa Arab juga gitu ya. Terus ilmu-ilmu keislaman, terutama sejarah Islam, terus
akidah, fikih, dan juga yang lainnya. Seperti itu. Atau tadi pertanyaannya ada yang menjurus ke yang lain kah? Boleh, mumpung saya ada gitu ya dari jurusan PAI-nya nih. Ayo Nashwa, pertanyaan apa lagi? Mumpung ada katanya. Kayaknya mau ke IPA ya Nashwa? Masya Allah. Teknik, teknik IPA. Sebenarnya mah ini teh pengen nyamah ini mah ya. Tertariknya teh ke SBM ITB, tapi tuh kayak tinggi banget. Jadi mungkin ini mah yang kemungkinan tuh ya paling kalau kan aku lulusan pesantren gitu ya, jadi ya ke PAI yang memungkinkan mah gitu. Cuman ini mah kepengen aja gitu ya, pengen ke SBM ITB, cuman ya itu lumayan. Itu ITB-nya jurusan apa tadi? SBM deh apa? Atau SBM tuh sekolah bisnis manajemen, jadi ya lebih ke kewirausahaan gitulah gitu. oh Masya Allah. Tapi nggak apa-apa kalau mau nyoba dulu mah. Coba aja. Iya, makanya Iya, betul. cobain dulu gitu. Paling saingannya banyak. Tapi udah tahu Iya sih ininya emang. nggak? Udah tahu apa sih jumlah yang ditampungnya berapa? Terus kemarin pendaftarnya berapa gitu? Kemarin sih sempat nyari-nyari sekitar kalau di ininya mah kan kayak ada tabel gitu ya. Ya Katanya betul. 50 teh gitu. Yang diterima. SBM teh ya itu lewat SNBT. Kalau yang ini tahun kemarin nih, tahun lalu yang diterimanya berapa? Yang pendaftarnya. Pendaftarnya berapa ya? Kurang tahu teh kalau itu. Nah, itu bisa dicari tahu nanti di eh apa ya? Bandingin gitu berapa persen gitu ya kemungkinan lulus dari ke sana, terus nanti saingannya berapa orang gitu, 1 banding berapa itu kan bisa dilihat-lihat gitu kan. Tapi kalau nyoba mah nyoba aja nggak sih? Pi? Gitu. Nanti baru 2-nya IPAI, UPI. Nah, itu bagus tuh kayak gitu strateginya. Daripada penasaran gitu ya, kita nggak ini, nggak apa-apa di nomor 1-in. Gitu. Semangat, semoga dimudahkan. Amin. Ada lagi, Najwa? Oh iya, kalau ini kan misalnya KIP. Nah, itu kan sebenarnya aku kemarin udah ke desa ya buat mempersiapkan pendaftarannya. Nah, habis tuh kayak desil ternyata di datanya tuh desil keluarga aku tuh dari jam apa ya ini teh rentang 6 sampai 10 antara itu kalau nggak salah desil 7 kemarin teh. Kan itu kayak tinggi banget gitu ya. Terus harus diturunin gitu katanya teh. Kira-kira kalau misalnya yang memadai itu desilnya desil berapa ya diturunin ke desil berapa gitu. Oh iya benar. Apakah desil 4 gitu. Kayaknya Nah, antara desil 3 dan 4 aku teh gitu. iya betul banget. Nah, kemarin pun ada itu kan waktu 2022 tuh desil rentangnya berapa gitu. Nah, itu biasanya ngaruh dari kamu masukin ini biaya bulanan apa ya, gaji bersih. Nah, itu sebenarnya teknik waktu aku SMA itu diajarin guru aku. Itu tuh bukan masukin biaya bener-bener bersih kayak sebulan tuh misalkan 2 juta nih penghasilan orang tua ayah aja misalkan. Ibunya misalkan karena IRT jadi enggak gitu tah. Itu jangan 2 juta. Plok petiplok 2 juta masukin tapi udah dikurangi apa-apa baru sisanya kan itu sisanya teh buat kamu bayar UKT kan gitu. Nah, itu berapa? Misalkan ada 500 atau 300 ribu. Ya udah itu gitu. Jadi bukan penghasilan yang emang 3 juta, 5 juta itu kan kayak gede banget ya gitu. Nah, itu ngaruh nanti ke desilnya. Nah, kalau misalkan nanti seperti itu tuh akan ngebantu gitu karena ya emang kita bayar UKT tuh setelah si penghasilan orang tua kita itu dipotong biaya ini itu terus adik kamu atau kakak kamu gitu kan. Nah, itu sih. Jadi ngaruh juga kemarin teh. Itu kayak gitu nggak tekniknya pas kemarin daftar? Aku nggak tahu tuh berarti yang diituin tuh bukan gaji misalnya gajinya tuh 1.500.000 bukan kayak gitu tapi udah Iya, dipotong-potong-potong.
Betul betul. Oh. Itu anak KIP kayak gitu semua tuh tekniknya gitu kan. Makanya kayak waktu SMA juga, Neng tuh salah bukan gini. Nah itu aku diajarin guru aku kayak kalau kayak gitu mah nanti tetap gede, cina Neng masih gak akan keterima, cina gitu. Jadi kayak oh ternyata gitu. Karena apalagi waktu itu ayahku kan meninggalkan ya. Terus ibu aku aja. Aku tuh jujur banget 1.500.000 itu. Terus 2 juta lah gitu kayak. Nggak gitu nih caranya. Cina gitu. Coba aja nanti dicoba seperti itu. Nanti gimana? Tapi udah ke kabupaten ya berarti? Baru Bang, ini sih baru gimana? ke Maaf, desa, maaf ya. baru ke desa buat di SKTM. Oh alah. Iya benar-benar. Kenapa Mas? Tapi emang gitu triknya. Kok kalian baru tahu? Ya Allah. Oh, iya, terus Terus, satu lagi, mm-mm. sama kan kayak di situ tuh kayak harus misalnya kita punya kendaraan nggak, punya laptop nggak, kayak gitu kan. Kalau aku sendiri mah kan aku nggak punya ya, tapi yang punya orang tua aku. Nah itu jadi ditulis di situnya gimana? Apakah Oh nol detail aja? aja. Oh detail emang Kemarin, tua gitu. mm-mm. Ditulisin Iya, misalnya punya kendaraan berapa gitu. Tulisin berapa yang iya realnya gitu. betul. Nanti tuh kan aku mah suka ada di kurung-kurung gitu. Misalkan aku punya motor, tapi motornya itu punya kakak aku dan kakak aku udah menikah gitu. Ya kan bukan punya kita jadinya. Ya kan di rumah kita itu ada 3 keluarga. Keluarga kita, terus keluarga kita, keluarga kakak kamu, terus keluarga kamu sama keluarga bibi misalkan itu ya atau siapa gitu. Nah itu dijelasin aja bahwa kepemilikan rumah itu terbagi-bagi, terus nanti punya barang ini tuh sebenarnya bareng-bareng. Nah itu tuh detail di sana gitu. Bener-bener kita jangan bohong sih di situ kayak kita jelasin sedetail-detailnya. Terus walaupun punya laptop nih, tapi laptopnya punya ayah buat kerja misalnya itu ya. Jelasin aja, saya punya laptop tapi ayah aku yang punya buat emang kerja atau buat apa gitu. Terus punya motor, tapi bukan buat kita sebenarnya gitu, untuk kerja orang tua atau apa. Nah, itu jelasin juga karena sebenarnya yang dinilai itu fasilitas yang kita punya tuh apa sih sehingga kita tuh berhak dapat KIP itu gitu kayak kalau kita udah punya semuanya terus ngapain gitu kan biasanya anak KIP itu beli IP itu iPhone itu karena emang dia ngisinya nggak jujur gitu misalkan kayak eh, ya tadilah trik-triknya ada aja gitu cuma sebisa mungkin kita emang ngisinya jujur gitu kan untuk si KIP itu gitu sih Oke aman. teh. Iya, makasih banyak ya teh Oke, informasinya. Sami-sami. Oke, dari Husna sama Siti. Ada pertanyaan enggak? Sebelum kita tutup, aku serahin nanti ke Wildan. Ada? Kalau passing grade Mm-mm. MIPA sama seni itu gedean MIPA. Mm-mm. Betul, betul. Mipa. Betul sekali. Mau kemana, Nah, Husna? eh pengennya masih kan lagi suka gambar ya, jadi pengen DKV. Wih, keren. Ada BB. BB. Mana BB nggak ada di sini. Nah, itu ada juga panitia yang di kafe. Nanti boleh tanya-tanya. Itu ke UPI atau ke ini? Yang lain? Ke UPI. Nah, iya benar pas banget. Nanti boleh nanya di grup juga. Itu di kafe juga nanti bisa ke PDD kan, bisa ngedesain, bisa apa. Tapi Terus sayangnya kalau nggak ada, ya. kalau di MIPA itu passing grade-nya apa? Dari mulai MTK, fisika, Hmm. biologi itu urutannya gimana ya? Yang waktu 2022 ya sekarang aku enggak update lagi. Itu Oh. waktu pas aku daftar itu dua tuh matematika, pendidikan. Terus kalau pendidikannya dulu ya, matematika, biologi, kimia dulu, biologi baru fisika. Nah, terus kalau murninya aku lupa kebalik gak sih? Nah, pokoknya matematika itu paling banyak diminati dan peluangnya itu sedikit gitu. Nah, jadi kalau mau pilihan satu MIPA itu matematika aja gitu. Ini mau ke UPI semua ya? Oh iya. Suka matematika. Wah, UPI Oh aja. iya.
Cuma berarti pilihan kampus yang lainnya selain UPI ada nggak kalian? UIN. UIN apa Bandung? UIN Bandung sama Jogja. Oh, berarti itu lewat apa? UMPTKIN. Mau nyoba juga UMPTKIN. Nah, betul sekali. Aku saranin banget sih itu. Biar nanti nggak nyesel-nyesel banget. Oke, ada lagi Husna, Siti? Udah gitu aja. Alhamdulillah, sip. Aman. Siti gimana Siti? Aman? Kalau aku mau minta rekomendasi jurusan yang Aduh, nggak dominan matematika. apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Di kafe ada nggak kalau di kafe? Kayaknya tetap ada deh. Kayak misalkan kalian skripsian gitu ya. Nah, skripsian itu kan pasti belajar statistik ya, walaupun nanti kalian kualitatif. Nah, itu pasti ada belajar statistik yang mana matematika juga ketemu nanti median, modus yang kayak kemarin gitu. Jadi menurut aku ya, karena matematika itu basic dan di mana-mana ada, kalian nggak akan bisa menghindar dari matematika gitu ya. Di mana-mana pun akan ketemu gitu. Jadi, apa ya? Ini seni olahraga juga ada gitu. Kalau seni tari, nah teman aku ada yang di seni tari itu lumayan gitu ya, semester 1 sampai semester 4 tuh nggak banyak ketemu matematika, tapi 5, 6, 7 itu ya belajar statistik, terus bukan ngoding apa ya? Ya statistik dan yang lainnya lah buat persiapan skripsi gitu. Jadi ya kesenian sih kalau menurut aku gitu, kalau mau menghindar dari matematika. Cuma tetap semester akhir mah ada. Hidup ini penuh perhitungan, bersiaplah wahai anak muda. Teknik matematikanya sedikit banget, bohong. Itu hidupnya penuh dengan ini, apalagi teknik otomotif ya, teman aku teknik apa gitu. Fisikanya bener-bener, kan kalau di pendidikan fisika itu kayak konsep doang ya. Kayak nggak diaplikasikan gitu. Tekniknya kayak kita harus bisa ngitungnya segala macam ya. Iya bener gitu. Jadi kayak teknik rekomendasi kalau kalian suka ngitung gitu. Gitu sih. Jadi tadi saran dari aku mah yang nggak ada matematikanya seni, karena olahraga juga masih ada gitu. Tapi tetap ada sih seni juga. Gitu Siti. Emang kamu mau kemana? Tadinya mau ambil manajemen haji dan umroh Nih, di Masya Allah, di mana tuh? UIN. Oh, itu kayaknya ada juga nggak sih manajemen haji dan umroh? Hitung pisahnya, misalkan hitung apanya gitu. Gak tahu sih apa. Nggak Tapi dominan ikutnya apa? UTBK atau UM? UTBK. Oh bisa, UTBK buat daftar UIN. Nggak tahu sih, belum fix juga mau itu. Oh iya, soalnya kalau UIN itu pakai daftarnya UM, jalurnya UMPTKIN. Nah kalau UTBK itu di PTN-PTN gitu kan, negeri, PTN, kampus negeri. Gitu, nanti searching aja sih untuk jalur masuk dan prodinya. Gitu-gitu. Ada lagi, Siti? Aman? Sudah cukup. Terima kasih, Teh. Alhamdulillah, sami-sami. Kayaknya udah semua. Ya, Alhamdulillah. Aku serahin lagi ke Kang Wildan. Makasih semuanya. Enggak, Kang? Oke, Masya Allah ya, diskusinya seru banget, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif, untuk bertanya, berbagi pendapat, dan menyimak gitu. Karena waktu sudah mendekati, sudah ada di penghujung kegiatan, izinkan saya sebagai Master of Ceremony untuk menutup rangkaian pembelajaran dan sharing mengenai UTBK pada malam hari ini. Sebelum benar-benar kita akhiri, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih banyak kepada materi, Teh Devi, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah membersamai kegiatan malam ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi bekal terbaik untuk perjuangan UTBK teman-teman semua. Sebagai penutup, kita akan lanjutkan dengan sesi dokumentasi. Mohon teman-teman untuk tetap stay sebentar dan on cam untuk yang bisa on cam. Oke. Boleh buat itu dokumentasi terlebih dahulu. Ayo, on cam. Iya, Masya Allah. Husna, Siti. Najwa mana Najwa? Kenapa Bang Pi? Enggak. Oh, kamu belum tahu ya, agak usah lah, jangan tahu lah. Adiknya ya? Jangan tahu Pi. lah. Oh, pantesan senyum-senyum wae. Baru tahu aku. Ayo Dara, Roni, ditunggu. Dar. Siapa ini yang mau foto? Wah, menghilang dari ini. Ron, Bang Ron. Udah Tidur Ron. kayaknya dia. Astagfirullah. Dar, Hibernasi di langsung aja weh, mangga. hampir sih masih. Izin ada Zoom. Oke. Siapa yang mau mandu? Lutfi atau Wildan? Aku aja. Oke, yuk. Aman ya. Siap. Satu dulu biasa. Dari teteh aja terus kalian lah mandu. Gak mau kamu aja sok. Ya udah. Itu kanan kan? Kanan kiri. Iya. Siap. 1, 2, 3. Lah, kok Siapa kamu bisa tanpa ini sih? SS-nya gimana itu tangannya bisa gini? Belum siapa yang SS? Sebentar, sok. Siap. Ada. 1. Sebentar malu ada ini. Deep tab-nya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Apa deh gaya bebas terserah. Bawa apa lagi Pipi? Nanti dia cari SS-nya. Ini pakai laptop. Siap. Oh iya. 1, 2, 3. Sip. Oke, satu lagi terserah. Apa aja. Apa ya? Aku mah cicing wae sok atuh. Sesuai prodi masing-masing. Elektro. Nah, gini. Susah megangna. Dia lupa gaya, Harus pencet print screen. Bebas. Gaya bebas. Bebas. Ini aja. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Ini udah ditutup ya, Will, tadi? Sudahlah. Udah, sok. Sudah, terima kasih buat teman-teman semua. Kasih. Semangat UTBK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Iya, makasih ya Kang Tete. Jazakumullah khairan. Dadah.